Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak yang mulia, yang seharusnya seorang muslim yang hakiki meneladani dan mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu akhlak Islamiyah. Nah, maka kita lanjut ya para jamaah sekalian di bab selanjutnya, di bab 357, masih dengan tentang nama ya para jamaah sekalian. Mungkin banyak pertanyaan di umat kita, seberapa pentingnya sih kita memberikan nama, ya, baik dalam perusahaan, ya, dalam nama anak maupun dalam nama apapun, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menamai tunggangannya gitu kan. Nah, dan juga para rasul dan juga nabi sebelumnya menamai tunggangannya, menamai anaknya itu tidak sembarangan, ya. Nah, seperti di hadis 816, ya, bisa kita lihat dari sahabat Sahal, dia berkata, ya, Al-Munzir dan juga Al-Munzir bin Abi Usaid dibawa kepada Rasulullah SAW, ya, setelah ia dilahirkan. Nah, pada saat masih kecil ya. Lalu beliau memangkunya, ya. Nah, sementara ayahnya itu duduk, ya. Nah, di hadapan Rasulullah SAW, ya. Sebuah kemuliaan dari Al-Munzir ya. Saat masih kecil sudah dipangku oleh Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah SAW disibukkan, ya, dengan urusan lain, ya. Dan Abu Said memerintahkan agar mengambil bayinya, ya, seakan-akan takut terganggu ya Rasulullah SAW. Nah, lalu bayi itu pun diambil dari paha beliau. Nah, dan Rasulullah SAW sadar ya ketika diambil, ya. Nah, di mana bayi tersebut, ya? Nah, kemudian ayahnya berkata, aku mengambilnya kembali, ya. Nah, dan Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Usaid, ya, siapa namanya? Dan Abu Usaid menamai, sebelum Al-Munzir, menamai dengan Fulan lah. Suatu nama yang bagi Rasulullah SAW kurang ya. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya bukan, tetapi namanya Al-Munzir. Ya. Nah, maka sejak saat itu, ya ia diberi nama Al-Munzir bin Abu Usaid. Ya. Nah, Al-Munzir itu artinya apa? Ya. Nah, Al-Munzir itu secara bahasa yang ditunggu-tunggu, ya, atau Al-Muntazor bahasa lainnya, ya. Nah, kita bisa lihat di kandungan hadis ini, ya, para sahabat, ya, sengaja ya, membawa anak yang baru dilahirkan, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, nah, agar beliau mentahnik. Tahnik itu, uh, kalau kita bisa bilang, ya, syariat awal setelah dilahirkan ya. Kalau kita kan akikah ya, itu kan diperbolehkan dalam syariat akikah, ya. Karena kita menyembelih ya seekor kambing demi Allah gitu kan, untuk Allah itu boleh. Kemudian sambil menekankan nama, itu yang kedua, ya, kepada Rasulullah SAW. Apakah nama yang diberikan ini baik, ya, atau nama yang diberikan ini kurang, ya, kurang baik di sisi Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, mendoakan dan keberkahan dan kebaikan kepada anak tersebut, ya, agar senantiasa diberikan rahmatnya Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya, ya. Di sini Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang kepada anak kecil, yang mana sering ya kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, beliau sangat sayang kepada maulanya, asistennya yang masih kecil, yaitu siapa? Anas bin Malik. Sering didoakan, ya kan? Sering dinasihati, sering diberi wasiat berupa hadis. Makanya salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik, ya.
Setelah Ummul Mukminin Aisyah dan juga Abu Hurairah. Ya. Nah, dan disinilah ya inti dari bab ini ya perhatian Rasulullah SAW untuk mengganti nama seorang anak ya dengan nama yang lebih baik. Hmm, Kita bisa lihat ya dalam hadis tadi ya dalam Rasulullah SAW mengganti nama itu sesuatu yang penting ya dalam syariat ya. Seperti kita lihat ya orang-orang terdahulu ya diberi julukan Abu Jahal, Abu Lahab ya karena keburukan dari akhlaknya juga. Ya, jangan sampai kita memberi nama yang buruk kepada uh, anak-anak kita ya. Apalagi hanya untuk terlihat keren namun tidak ada maknanya. Seperti di hadis 817 dari sahabat Abu Hurairah ya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda nama yang jelek di sisi ya Allah Subhanahu wa taala ya adalah seseorang yang memberi nama ya Malikul Amlak. Artinya Malikul Amlak itu ya raja dari segala raja ya. Nah, kenapa kok jelek ya? Nah, kita bisa di kandungan hadis ya. Nama tersebut seakan-akan menjadi celaan di sisi Allah ya. Seakan-akan ia adalah orang yang paling tinggi ya. Padahal kita harus tahu kedudukan yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mendudukkan manusia atau makhluk yang lain lebih tinggi daripada Allah ya. Baik secara keyakinan yaitu akidah maupun secara perlakuan ya. Perlakuan bisa ibadah, menghormati ya. Makanya dalam syariat kita kan ya seperti pada saat para sahabat ya hijrah ke Habasyah yang pertama kali afwan yang kedua yang pertama kali ya yang dipimpin oleh Abu Ja'far itu Ja'far ya pamannya Rasulullah SAW. Nah, itu kan dari kaum-kaum yang lain yang hadir pada istana istana Raja Habasyi tersebut yang lainnya merukuk ya rukuk kepada Raja Habasyi ya kecuali ya kaum muslimin. Nah, maka ditanyalah oleh Raja Habasyi ya kenapa kalian tidak tunduk kepadaku. Nah, maka disitulah keluar hadisnya Rasulullah SAW ya dari riwayat dari Ja'far ya pamannya Rasulullah SAW ya, bahwasanya kita diperintahkan tidak tunduk kepada makhluk yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Maksud tunduk ini adalah ruku ya. Maka salah satu panglima dari Raja Habasyah ya memerintahkan untuk menghukum mereka ya dengan dipecut ya. Nah, namun Raja Habasyah terbalik ya. Nah, responnya malah dia tertarik dengan kaum muslimin ini. Nah, apakah benar ya Nabi Muhammad yang Ja'far sebutkan ya radhiyallahu anhu seperti yang di kitab ya Injil ya, apakah sesuai ciri-cirinya? Maka ditanyakan dengan hadis yang cukup panjang ya riwayat Tirmidzi juga Nasai ya, tentang penanyaannya Raja Habasyi terhadap kaum muslimin yang dikotoi oleh Ja'far bin Abdul Muthalib ya, tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Ya, itulah bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agar kita tidak tunduk ya kepada makhluk-makhluk yang lain ya. Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam bentuk tunduk apapun. Kita agak sedikit melebar ya, karena ini banyak faedahnya sebetulnya. Ya. Nah, terlebih lagi ada yang pernah bertanya ya, kepada Ana sendiri bagaimana tentang hormat bendera ya. Kita memberikan hormat terhadap bendera merah putih. Ya. Kalau dari pendapat Ana pribadi, ya, kita menanggungkan niat kita ya, terhadap penghormatan tersebut karena tidak ada bentuk penyembahan dengan hormatnya. Nah, berbeda dengan ruku. Ruku itu kan kita ya salah satu bentuk penyembahan kita dalam gerakan sholat. Namun kalau kita hormat itu ya niat kita kembali ya, terhadap bendera merah putih tersebut. Ya. Jangan sampai kita melebih-lebihkan. Nah, kalau bisa melebih-lebihkan itu termasuk dari syirik kecil ya. Al-gulu termasuk dari berlebih-lebihan dalam menghormati selain Allah. Nah, maka dalam Malikul Amlak, raja dari segala raja, itu tidak boleh seakan-akan mencela. Ya. Itu nama yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya. Setelah nama-nama yang tadi disebutkan sebelumnya, dan juga perhatian Rasulullah SAW terhadap nama dari anak-anak para sahabatnya, nah, maka kita lihat bagaimana memanggil seseorang dengan ditasgir. Apa itu ditasgir? Ditasgir itu, ini kalau di Indonesia nggak ada ya, tapi di Arab ada. Tasgir itu, jadi dalam bahasa Arab, para jamaah sekalian, nah ini sedikit pengetahuan, isim atau kata dalam bahasa Arab itu, ya, itu bisa ditasgir dalam bentuk sigotu tasgir. Jadi namanya kayak anak kecil, kalau lebih kecil lagi, nah itu bisa dikecilkan. Makanya jamaah pernah dengar ya, nama Tufail, Umair, ya, kemudian Suhail, nah itu namanya tasgir. Nah, bagaimana dalam syariat Islam, ya, ketika uh, nama tersebut seakan-akan dilebih kecilkan, ya. Nah, kalau kita bahasa ininya lebih diimutkan gitu ya. Nah, maka dalam hadis 818 ya, dari sahabat Tolak bin Habib, ia berkata, aku dahulu ya adalah orang yang paling mendustakan syafaat, ya, adanya syafaat. Ya, dia nggak percaya adanya pertolongan syafaat dan rahmat itu. Aku bertanya kepada Jabir ya bin Abdullah, ia pun menjawab, wahai Tulaik. Nah, Tulaik ini dikecilkan ya. Jadi depannya didomahkan, kemudian ditambahkan ya atau i sebelum huruf akhirnya. Nah, aku mendengar Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, mereka akan keluar dari neraka setelah masuknya. Dan kami membaca yang engkau baca. Nah, jadi di sini, ya akhirnya Tolak bin Habib ini percaya terhadap syafaat ya, dari sabdanya Rasulullah SAW, ya, salah satu syafaat terbesar Rasul ya. Bahkan ini kaum muslimin aja bisa, yaitu apa? Kita mengeluarkan saudara kita dari neraka menuju surga. Hmm. Tolak bin Habib ya, salah perawi yang sodok. Ya, sodok itu dipercaya ya. Nah, apa bedanya sodik? Nah, para jamaah pernah dengar sodik ya, dan sodok kan mirip ya. Sodik itu orang terpercaya ya. Tapi kalau sodok, orang yang selalu dipercaya dalam menyampaikan riwayat ya. Namun pemahamannya, nah, maka si Tolak bin Habib ini dia murjiah ya, nggak percaya takdir Allah. Hmm. Akhirnya Said bin Jubair mengatakan ya, bahwasannya ya, Tolak bin Habib ini diperintahkan ya, jangan engkau berteman dengannya ya. Dengan Tolak bin Habib ya. Yang akhirnya ia wafat oleh dalam penjaranya Hajjaj bin Yusuf ya. Nah, ini sering anak ungkit, Hajjaj bin Yusuf itu salah satu khalifah di tanah Makkah yang zolim ya. Bahkan Tolak bin Habib aja meninggal ya. Karena penjaranya Hajjaj bin Yusuf. Maka hukumnya bagaimana? Memanggil seorang dengan dikecilkan ya, atau kita diimutkan gitu ya bahasanya. Ya boleh dalam syariat Islam. Ya. Bahkan nama-nama para sahabat pun ya, nah, seperti Tufail ya, Hubayb, nah, itu boleh ya. Jadi kita boleh menamai anak-anak, misalkan namanya terlalu banyak dipakai gitu kan. Kita boleh ya menamai nama anak-anak dengan bentuk sogirnya, tasgirnya, ya agar nggak mirip dengan orang lain. Seperti Habib, Ubaid gitu kan. Nah, Tifel, Tufail, itu boleh ya. Nah, faedah yang lain para jamaah sekalian, kekekalan neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang musyrik atau kafir. Ya. Nah, sedangkan kaum muslimin yang berdosa, yang sebetulnya harus disucikan dahulu dalam neraka, nanti akan dikeluarkan ya dari api neraka dengan syafaat kaum muslimin yang ada di surga. Hmm. Jadi ada yang pernah bertanya ya, bagaimana tentang kaum muslim yang sering berbuat dosa? Gitu. Ya, dalam hukum Islam ya, tentu pengampunannya itu uh, atas kehendak Allah ya. Apakah Allah ingin mengampuninya atau tidak? Ya. Namun secara hukum ya, seharusnya
ia akan disucikan dahulu, ya. Nah, baik disucikannya di dunia dengan cobaan, ya, dengan ujian maupun dengan api neraka langsung nanti di akhirat, wa billah. Namun ketika ia masih muslim, ya, tidak melakukan kesyirikan dan juga tidak kafir, maka masih ada peluang untuk masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita masuk ke bab 360, ya, masih tentang nama, ya. Nah, kita akan panjang, ya, membahas tentang nama-nama dalam syariat Islam, ya. Bagaimana dengan nama yang disukai, ya, memanggil nama seseorang yang ia suka, yang ia cintai dan ia sukai, ya. Nah, dari Hanzalah bin Hizam, ya, menceritakan kepadaku, ya, kepada Zaijal bin Ubaid, ia berkata, Rasulullah SAW, ya, suka jika dipanggil dengan kunyahnya, ya. Seperti Abu Fatimah, ya kan, anak Rasulullah kan. Kemudian Abu As-Sodiq, ya, salah satu anak Rasulullah yang meninggalnya cepat, ya. Maka ya seperti Abu Bakar, ya, Abu Hafs, yaitu kunyahnya Umar bin Khattab, ya, itu boleh, ya. Kalau zaman kita kan seperti ada Ustadz Abu Qatadah, ya, Ustadz Abu Zubair, ya, yang mengkunyahkan namanya dengan anaknya, itu bagus, ya. Inilah, ya, bagaimana syariat Islam, ya, yang menjadikan nama untuk mengingat nasab kita, ya, anak keturunan kita, ya, itu disyariatkan, ya. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya 361, ya, masih tentang nama, ya. Jadi sahabat Ibnu Umar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW merubah nama Asiyah, ya, nah, yang membangkang, dan beliau bersabda, namamu Jamilah. Jamilah itu elok atau rupawan, ya, bagi perempuan, ya. Dalam riwayat Muslim, ya, dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu mempunyai anak perempuan bernama Asiyah, ya. Nah, Asia ini pakai so, ya, kita lihat bisa pakai H ini, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberi pengganti nama dengan Jamilah, ya. Nah, dan juga nama-nama ini, ya, Al-Is, Isobah, ya, disebut sebagai Jamilah binti Thabit, ya, istrinya Umar, ya, dia dulu bernama Asiyah, ya, dan mengganti dengan Jamilah. Ya, ini kalau pakai so, ya, para jamaah sekalian, Asiyah itu bisa berarti yang membangkang atau yang bermaksiat, ya. Nah, pakai ain so, ya, atau tak marbutoh, ya. Nah, kalau kita bisa mengartikan maksiat, ya, nah, itu Asiyah, nggak boleh, ya, nama yang dicela, ya. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian, ya. Nah, di hadis 821 dari sahabat Muhammad bin Amr bin Atha, ya. Nah, ini salah satu anak dari sahabat termuka, ya, Amr bin Atha ini. Nah, menceritakan kepada, ya, menceritakan kepada Muhammad bin Ishaq, yang salah satu tabiin ternama juga, ya, ini hadis yang kuat berarti, ya, bahwasannya, ya, ia menemui Zainab binti Abi Salam, ya. Lalu Zainab bertanya kepadanya, ya, tentang nama saudara perempuannya, ya. Dia berkata, ya, aku menjawab namanya dengan Barroh, ya. Nah, lalu Zainab berkata, ya, gantilah namanya, karena ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsh, ya, yang saat itu bernama Barroh. Nah, Barroh ini kisahnya, ya. Nah, dulu salah satu pemuka kaum yang akhirnya menjadi tawannya Rasulullah dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah, ya. Nah, beliau menengahi dengan Zainab, ya, diganti namanya dengan Zainab. Lalu beliau menemui Ummu Salamah, ya. Setelah beliau menikahinya, sementara namaku saat itu adalah Barroh, masih Barroh, ya. Lalu beliau menengahi memanggilku Barroh, ya. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian mensucikan diri kalian, karena Allah lah yang mengetahui yang baik dari kalian dan yang buruk dari kalian juga, ya. Namailah ia dengan Zainab, ya. Nah, ia berkata, maka namanya adalah Zainab, ya. Lalu aku
berkata kepadanya, berilah aku nama. Ya, akhirnya diminta wasiat agar namanya yang baik gitu. Ya, dari saudara perempuan uh, Muhammad bin Amr bin Atok ya. Dia menjawab, gantilah namanya dengan yang Rasulullah SAW beri sebagai gantinya. Maka diberi nama Zainab. Ya, maka nama Zainab itu ya salah satu nama yang terpuji ya dalam Islam. Ya. Nah, selain ada Fatimah, ya Aisyah, ya Zainab juga nama yang dipuji ya. Hmm. Apa sih artinya dari Zainab tersebut? Ya, nah, kita bisa lihat ya. Sebetulnya Zainab itu namanya dengan mirip dengan Zain. Ya. Kalau dalam bahasa memang artinya gemuk ya. Namun ya dalam makna ya nah, seperti Zainul Abidin ya, Zainuddin ya, perhiasan. Nah, maka Zainab ini juga arti seperti itu ya, kesayangan, gitu kan? Itu nama yang bagus ya. Dan kita lanjut, bagaimana dengan nama-nama Asyurm ya? Dan kita lanjut secara singkat ya, kisah Rasulullah SAW ya tentang nama-nama yang dipuji maupun dicela. Ya. Dari sahabat Umar bin Utsman ya, menceritakan kepada ya dari ayahnya, menceritakan kepada Zaid bin Hubab ya dari ayahnya ya dahulu ia bernama Asyurm ya. Nah, lalu Rasulullah SAW menamai dengan Sa'id. Ya. Dia berkata, aku pernah melihat Utsman bin Affan ya, duduk bersandar di masjid. Ya. Jadi intinya ya, namanya dirubah ya, As-Sorm. Ya. Jangan menjadi nama Sa'id. Ya. Nama yang Sorm ini seperti gurun ya. Dia. Nah, namun maknanya suram ya. Bisa suram itu mirip dengan suram atau tidak ada kejelasan. Kemudian kita lanjut para jemaah sekalian ya di hadis 823 yang dari Ali bin Abi Thalib ya ia berkata ketika Al Hasan dilahirkan ya aku memberi namanya Harb. Nah, Harb ini artinya perang ya. Hmm. Lalu Rasulullah SAW datang dan bersabda ya, ya tunjukkanlah putramu ya atau cucunya Rasulullah ya berarti ya, karena istrinya Ali kan anaknya Rasulullah. Nah, kalian memberi namanya ke siapa? Ali menjawab dengan Harb. Dengan Rasulullah SAW ya seakan-akan kalau di Sirah ya, beliau itu agak sedikit tercengang di mana Ali memberi nama dengan Harb. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW memberi ganti dengan nama Hasan, artinya kebaikan. Ya. Nah, lalu ketika Husain dilahirkan, ya, nah, kembali dinamakan dengan Harb juga ya. Jadi Ali ini tetap ingin anaknya itu bernama Harb. Gitu. Artinya perang. Ya. Rasulullah SAW datang kembali, ya. Nah, perlihatkanlah ya cucuku yang kedua ini ya maka dinamakan lagi dengan Harb lalu diganti dengan Hussein. Nah Hasan itu artinya kebaikan, Hussein ini kebaikan juga namun dalam bentuk tasgir nah, dikecilkan bahasanya. Nah, maka ketika anak ketiga ya diberikan nama Harb ya lalu datanglah Rasulullah lagi ya nah, maka ditanya lagi namanya ketiga kali namanya Harb lagi. Nah, jadi Ali tetap kekeh, maka digantilah dengan nama Muhassin. Hmm. Nah, Rasulullah SAW bersabda, aku memberi nama mereka ya dengan nama-nama yang namanya putra Harun ya. Nah, Syabir, ya, Syabir dan Musyabir. Ya. Syabar itu ya uh, bukan sober ya, bukan sabar ya. Syabar itu ya kebaikan juga ya. Syabir orang yang baik, Musyabir yang diberi kebaikan. Seperti Hasan, Husain, Muhassin. Ya. Baik, kebaikan dan juga diberi kebaikan. Jadi namanya anak tiga-tiganya itu satu makna. Ya. Cuma beda uh, sigohnya, ya. Beda bentuk lafadznya. Nah kalau di Indonesia kan nggak bisa seperti itu ya. Ya baik-baik aja nggak bisa kita
ganti-ganti ya. Tapi kalau di Arab ya, diganti lafadznya, maknanya bisa sama. Ya. Nah, kemudian ya, kita lanjut ke bab selanjutnya, ya gurab. Gurab ini apa namanya? eh gorib ini enggak apa? Goror, tidak jelas juga artinya. Ya. Nah, dari ya ibu dari Ro'idah ya binti Muslim ya telah meriwayatkan kepada ya, Abdullah bin Al Harith ya dari ayahnya, dia berkata, aku ikut perang Hunain ya, salah satu perang yang cukup besar ya di tahun ke uh, Hunain ini sama dengan Mu'tah dan juga Fathul Makkah di tahun ke-8 ya. Ya. Sama Rasulullah SAW ya. Lalu beliau bertanya kepadaku ya, siapa namamu? Ya. Namaku Gurab. Gurab itu artinya tidak jelas ya, gorib ya. Nah, atau bahasa lainnya goror ya. Kalau goror kan dalam muamalah itu tidak jelas hukumnya. Ya. Nah, lalu beliau bersabda, ya bukan, bahkan engkau ya dinamai dengan Muslim. Muslim itu artinya orang yang selamat. Ya. Makanya Islam itu kan artinya keselamatan dalam bahasa. Kita lanjut ke bab selanjutnya, ya. Nah, gimana dengan nama Syihab? Ya? Ini sering kita dengar ya, Syihab ya. Nah, salah satu nama yang kurang baik juga ya di sisi Rasulullah SAW ya. Dari Ummul Mukminin ia berkata, ya, di dekat Rasulullah SAW ya ada seorang yang bernama Syihab ya, pakai h ya pada zaman sama. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya bukan engkau adalah Hisham ya. Syihab itu seperti kalau matahari itu ada lidah-lidah api ya, api yang menyala, nah, itu syihab ya. Nah, inilah ya bagaimana ya dalam Islam ya, ya syihab itu diartikan dengan kobaran api ya atau dengan azab ya. Nah, maka jangan kita namakan dengan nama tersebut ya. Nah, walaupun ada ya beberapa nama yang nama syihab ya. Nah, kalau dia lafadznya seperti shin, ha, alif, ba, berarti artinya kobaran api. Ya. Yang mana sebetulnya itu Rasulullah SAW kurang senangi ya nama tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, di hadis 826 ya dari sahabat Abdullah bin Mut'im ya, ia berkata, ya, aku mendengar ya. Nah, ayahnya mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda pada hari Fathul Makkah, ya tidak satupun orang Quraisy yang dibunuh ya. Jadi Fathul Makkah itu bukan perang ya, para jemaah sekalian. Fathul Makkah itu ya, bahkan hari perdamaian ya kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, setelah hari itu dalam keadaan tak aniaya hingga hari kiamat ya. Nah, jadi nggak ada satu orang pun yang dizolimi ya oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Ya. Nah, lalu tidak satu pun orang dari kaum Quraisy yang membangkang ya, nah, masuk Islam selain Muti ya. Sementara itu ya dulu ia bernama Al-As pembangkang. Ya. Nah, maka setelah ya Muti ya mau nggak mau masuk Islam, ya, ia mengganti dengan nama Muti ya. Muti itu orang yang taat ya. Yang awalnya Al-As ya. Nah, Al-As itu ya dari kalimat ya asoh yaitu maksiat, Al-Asin ya, maksiat ya. Aso yusi ya. Yusi ya, berbuat kemaksiatan. Nah, maka dalam penamaan pun kita harus tahu maknanya, kemudian penulisannya ya. Nah, seperti asim ya. Asim itu ya sama, kita harus lihat lafadznya. Kalau pakai shot jangan ya. Nah, kalau pakai apa? Kalau pakai fa jangan. Ya namanya dosa ya. Nah, namanya artinya dosa asim ya. Atau berdosa. Dan masih banyak nama-nama yang di Indonesia mungkin biasa, namun maknanya itu kalau dalam bahasa Arab kurang baik. Ya. Yang kita ya lanjut ke bab yang sedikit berbeda, yang di bab 366 ya, ketika seseorang memanggil temannya ya dengan menyingkat ya dan mengurai nama tersebut. Nah, di hadis 827 ya, riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah SAW bersabda, ya, wahai Ashi, ya, ini Jibril, ya, dia mengucapkan salam kepadamu. Ya, jadi memanggil Aisyah itu dengan Ashi, ya, ini adalah Jibril, ya, ya, yang mengucapkan salam kepadamu. Ya, maka di sini, ya, sesuai dengan, ya, perintahnya Rasulullah SAW, ya, boleh, ya. Maka, ya, Ummul Mukminin berkata, dan ia melihat apa yang aku lihat. Nah, Aish, ya, huruf shin pakai shin, ya, yang didomahkan, ya, atau boleh difatahkan, ya, Aisyah, ya, serupa, uh, hal tersebut serupa, ya, jika diterapkan dengan nama. Jadi ada nama yang disingkat itu maknanya sama, ya. Nah, kalau di Indonesia kan kadang orang nama tidak ada maknanya, ya. Maka disinilah, ya, di hadis ini, ya, keutamaan dari Ummul Mukminin kita bisa lihat, ya, tidak banyak para sahabat atau, ya, bahkan istrinya Rasulullah SAW yang bisa melihat langsung ke keberadaan, ya, malaikat Jibril, ya. Nah, kemudian, ya, di poin kedua, ya, bolehnya menitipkan salam, ya, kepada seseorang, ya, dan itu wajib disampaikan. Nah, jadi salam kalau kita nitipkan, orang yang dititipkan itu wajib menyampaikannya, ya. Nah, dan bolehnya lelaki menitipkan salam kepada perempuan, ya, yang bukan mahram, ya, jika tidak dikhawatirkan menimbulkan mafsadat atau mudorot, ya, kerusakan, ya. Dan orang yang diberikan salam wajib membalas, ya. Jadi para jamaah sekalian, dalam hukum salam, yang kita berbicara dengan hukum salam, ya. Nah, apa sih hukum mengucapkan salam itu? Ya, dan apa hukum menjawab salam dan menyampaikan salam? Hukum mengucapkan salam itu sunnah, muakkadah, ya. Kalau kita masuk rumah bertemu orang itu sunnah. Namun hukum menjawab salam itu wajib. Nah, dan hukum, menyampaikan salam, ya, kepada orang yang dititipkan atau yang kepada orang yang dituju itu hukumnya wajib. Hmm. Tentang salam, ya, nah, hukumnya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau orang ada yang salam kemudian dia tidak jawab, maka hukumnya berdosa karena tidak menjawab salam tersebut, ya, karena hukumnya wajib, ya. Nah, kemudian, ya, kita lanjut ke hadis selanjutnya, ya. Nah, dari neneknya Muhammad bin Ibrahim, ya, Ummu Kulthum binti Sumamah yang menceritakan kepadaku, ya, kepada neneknya, Muhammad, ya, Muhammad bin Ibrahim ini, ya, bahwa ia pernah menunaikan haji, ya. Nah, saudaranya Mukharrik bin Sumamah berkata, ya, nah, temuilah Ummul Mukminin dan tanyalah kepadanya tentang Utsman bin Affan, ya, karena banyak orang membicarakan keburukan, ya, memfitnah uh, terhadapnya di tempat kami atau di kaumnya, ya. Lalu ia berkata, aku menemui Ummul Mukminin dan berkata, ya, sebagian anak-anakmu mengucapkan salam kepadamu, ya, bertanya tentang Utsman bin Affan, ya. Maka Ummul Mukminin menjawab, ya, walaihis salam, ya. Jadi kalau kita menjawab ucapan orang yang tidak hadir itu antara walaihus salam atau walaihis salam lebih utama, ya, lebih umum maksudnya. Nah, kalau perempuan walaihas salam, ya. Kalau laki-laki walaihis salam, ya. Nah, aku bersaksi bahwa aku melihat Utsman di rumah ini, ya, bersama Rasulullah SAW pada malam yang sangat panas, ya, di mana Jibril sedang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW menepuk tangan, ya, menepuk, ya, tangan atau di pundak Utsman bin Affan, ya, dan bersabda, ya, tulislah wahai Utsman, ya. Jadi Utsman disingkap, ya. Nah, tidaklah Allah meletakkan di tempat itu seorang pun, ya, dari nabinya kecuali seseorang yang memiliki kemuliaan. Ya, jadi nggak mungkin orang yang selalu bersama Rasulullah, selalu bersama Nabi yang tidak memiliki kemuliaan. Ya, seperti Utsman, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya. Nah, kemudian maulanya Rasulullah siapa? Ya, uh, Zaid bin Haritha, ya. Mereka lah orang yang mempunyai kemuliaan, ya.
Nah, maka barang siapa yang mencaci Utsman yang selalu bersamaku, maka laknat Allah kepadanya. Jadi ini ya kita bisa tangkap ya. Orang-orang yang mulia itu akan dekat kepada orang yang mulia juga. Ya. Nah, makanya ada namanya sohibus sahib. Ya. Nah, sahabat itu tergantung dari sahabatnya juga. Ya. Akan memiliki karakter ya yang mirip. Ya. Nah, kalau sahabatnya ya, dalam satu hadis ya, nah, kalau engkau berteman dengan tukang parfum, maka engkau akan ya ter terciprat juga bau parfum tersebut. Tapi sebaliknya, kalau engkau berteman dengan pandai besi, ya niscaya engkau akan ya berbau uh, besi juga. Sebab itulah sahabat. Ya. Nah, kalau engkau berteman dengan orang yang baik, ya seperti para sahabat, ya selalu mendampingi Rasulullah, maka seperti juga para sahabat, ya tidak pernah lepas dari syariat Islam dan selalu ya mengingat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ya seperti Abu Lahab, ya Abu Jahal yang tidak pernah lepas dari ya eh, kekufuran, tidak pernah lepas dari ya durhaka kepada Allah, kesyirikan, maka akan terus ya bersama orang-orang yang selalu berbuat syirik dan juga kemungkaran di atas muka bumi. Ya. Nah, sampai akhirnya Allah memberi hidayah kepada pamannya Rasulullah itu Abbas bin Abdul Muthalib dan juga Abu Sufyan bin Jarrah. Ya. Inilah keutamaan salah satu keutamaan Utsman bin Affan. Ya. Nah, kita lanjut ya para jamaah sekalian. Ya. Ke hadis ke bab 367 ya, di hadis 829 ya. Dari ya sahabat Bashir ya, mengkisahkan kepada para sahabat, ia berkata, Rasulullah SAW pernah datang lalu bertanya, ya, siapa namamu? Ya. Ia menjawab, namanya Zaham. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW ya mengganti nama Zaham tersebut dengan Bashir. Nah, ketika Bashir berjalan bersama Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, wahai Ibnu Khashisyah, ya, tidak engkau musuhnya Allah, memusuhi Allah, engkau berjalan bersama Rasulullah SAW. Ya. Nah, aku bertanya, ya, ayah dan ibuku menjadi tebusanku, aku sedikit pun tidak memusuhi Allah. Ya. Nah, jadi ditanya oleh Rasulullah, ya, setiap kebaikan telah aku dapatkan. Lalu beliau mendatangi kuburan kaum musyrikin dan bersabda, sesungguhnya ya kebaikan yang banyak telah mereka lewatkan. Ya orang-orang musyrik tersebut ya telah mengabaikan kebaikan yang telah diberikan jalan kepada mereka. Ya. Kemudian beliau mendatangi kuburan kaum muslimin dan bersabda kembali, ya, sesungguhnya mereka telah mendapat kebaikan yang banyak. Ya. Nah, ternyata ada orang yang melewati kuburan dengan memakai sendal. Ini hadis yang pernah kita bahas juga ya, tentang adab melewati kuburan. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, wahai yang memakai sendal, lepaskanlah sendalmu. Nah, ini adab dalam kita melewati kuburan ya. Jangan pakai sendal para jemaah sekalian. Ya, karena itu bukan sunnahnya Rasulullah. Ya, bahkan dalam hadis ini dilarang. Ya, kalau kita ke kuburan, ya, lebih baik kita lepas alas kaki kita. Ya. Nah, maupun beberapa ulama ya uh, menghukumi dengan sunnah ya, karena Rasul di sini tidak mensampai lafaz haram. Ya. Hanya menyuruh atau memerintahkan ya tanpa ada ancaman. Nah, jadi dalam masalah usul fikih para jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu tanpa ancaman, maka hukumnya lebih dekat ke makruh. Ya. Nah, ini faedah ya. Kalau kita menemui hadis, janganlah engkau begini begitu tanpa ada ancaman, ya biasanya hukumnya makruh. Nah, tapi kalau sudah ada ancaman, lebih dekat kepada haram. Ya, apalagi ancamannya api neraka jelas haram. Ya. Ini hadis yang sama, ya, namun dengan riwayat yang berbeda. Kemudian bagaimana dengan nama Barroh, ya. Nah, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, bahwa dahulu ada nama Juwairiyah, ya, yang bernama asli Barroh. Ini tadi ya, Juwairiyah ini salah satu pemuka kaum yang akan menikahi Rasulullah. Ya. Lalu Barroh ini ya diganti dengan
nama Juwairiyah, ya. Hmm. Mana dia dari Bani Mustalik, ya. Salah satu perang juga ya, dalam perang Al-Muraish, ya, atau perang Bani Mustalik juga terkenal, ya. Hmm. Yang akhirnya ia menikahi Rasulullah, ya, salah satu pemuka Bani Mustalik sebetulnya, ya. Barroh ini kemudian dinikahi Rasulullah SAW dan diganti dengan nama Juwairiyah. Nah, kita lanjut ya. Nah, ke hadis 832, ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Maimunah bernama Barroh, lalu diberi Rasulullah SAW nama dengan Maimunah, ya. Nah, Barroh ini ya, dengan fathut tak Barroh, ya, dan ditasdidkan, ya, berakal awalnya dari nama bir, ya. Hmm, kebaikan, ya. Nah, namun di sini Barroh itu seakan-akan, nah, apa, menjadikan diri kita menjadi suci. Ya, kita tuh Barroh itu seakan-akan nama yang tidak ada dosanya. Ya, apalagi dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa kalian itu paling suci. Nah, itu maknanya dengan Barroh. Maka digantilah nama Barroh dengan Maimunah, Juwairiyah, dan lain-lainnya. Ya. Mungkin kita lanjut ke hadis 833 dari sahabat Jabir, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau sekiranya aku masih hidup, ya, nah, aku akan melarang umatku, ya, memberi nama salah seorang di antara mereka, ya, barokah, ya, ya, yang nafi, ya, dan juga aflah, ya. Dan aku tidak tahu apakah beliau, ya, mengatakan rafi atau tidak. Nah, jadi ini perawinya agak kurang kuat ini, ya. Lalu dikatakan, ya, apakah di sini ada nama barokah, keberkahan, dan dijawab iya, tidak ada di sini yang bernama barokah. Rasulullah SAW wafat dan beliau belum melarang nama Rafiq. Nah, jadi ini nama barokah, keberkahan, ya. Nama-nama yang dalam hadis ini sebetulnya jalur Rasulullah SAW melarang. Namun kita lihat, ya, hadis ini, ya, hadis yang sahih, ya. Nafi dan juga aflah, ya, yang beruntung. Ini nama-nama yang sebelumnya uh, dilarang oleh Rasulullah, ya. Nah, seakan-akan ya, pemberi berkah, ya, pemberi manfaat, ya, pemberi keberuntungan. Padahal itu adalah sifat-sifat Allah, ya. Hmm. Namun beberapa ulama, ya, berpendapat bahwa nama-nama ini, ya, pelarangan nama ini dinasakh, diganti, ya. Maka ya kita bisa lihat di penjelasan hadis, sedangkan larangan yang menyatakan makruh tercantum dalam beberapa hadis, termasuk hadis ini. Ini pendapat dari Imam Nawawi, ya. Nah, nama-nama tersebut ya dilarang, ya. Walaupun kita dengar ya, teman sekarang ada, ya. Hmm. Namun nama tersebut dilarang oleh Rasulullah, ya. Makruh hukumnya, kurang baik gitu. Kemudian ya, dari Abu Zubair, ya, ia mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah SAW, ya, ingin melarang orang-orang memberi nama Ya'la, ya, yang tinggi, ya, barokah, ya, pemberi berkat, nafi, pemberi manfaat, ya, yasar, ya, yang memberi kemudahan, aflah, ya, orang yang memberi uh, keberuntungan dan selanjutnya. Kemudian beliau mendiamkan setelah itu, ya, mengenai hal itu, ya. Nah, dan tidak mengatakan apapun, ya. Nah, jadi ya Rasulullah SAW merubah hukum tersebut, ya, seakan-akan boleh, karena Rasulullah SAW ketika menemui nama-nama tersebut Rasulullah pun diam, ya, tidak melarangnya lagi, ya. Jadi hukumnya dinasakh, ya, atau digantikan nama-nama yang semula dilarang, kemudian Rasulullah SAW memperbolehkan, ya. Nah, karena takut maknanya itu kan seperti nafi, ya, aflah, ya,
Yang enggak, namanya secara bahasa itu bisa memberi keberuntungan atau orang yang beruntung, memberi manfaat atau orang yang bermanfaat. Nah, maka tergantung dari niat yang memberi nama tersebut. Ya. Kalau niat tersebut ya orang yang selalu memberi manfaat, maka bisa mengandung kesyirikan. Ya. Nah, karena yang memberi manfaat itu mutlak Allah, ya, yang selalu memberi manfaat. Tapi kalau yang bermanfaat itu dibolehkan. Ya. Kita lanjut ke hadis 835 ya dari sahabat Umar ya apa ya Umar bin Al uh, Khattab ya menceritakan kepada Abdullah bin Abbas ya, ia berkata ya ketika Rasulullah SAW ya sedang menghajar ya menjauhi istri-istrinya aku menemui Rabbah ya budaknya Rasulullah ya lalu aku memanggilnya wahai Rabbah ya mintakanlah izin untukku ya untuk bertemu kepada Rasulullah. Nah, panggil Umar ya pada budak ya Rasulullah SAW ya, bernama Rabbah ya ketika sedang duduk di ambang pintu ya sedang menyendiri maksudnya ya dan isi-isi beliau ya adalah dalil bahwa larangan yang tercantum dalam hadis Jabir ya bersifat makruh ya tanzih itu dilarang secara makruh ya nah, jadi seakan-akan budaknya Rasulullah dia dipanggil Rabbah tersebut ya nah, jadi nama yang kurang baik ya. Jadi akhirnya ya ia uh, kurang pede dengan nama tersebut ya. Robbah itu selalu memberi keuntungan artinya. Jadi kalimat ribah. Ya. Namun di sini Rasulullah SAW mungkin tidak merubah nama budak tersebut karena mungkin non Muslim atau bagaimana ya. Inilah ya tentang bagaimana Islam memperhatikan nama-nama kaum muslimin ya. Nah, jadi faedahnya para jemaah sekalian ya. Nama dalam Islam itu sangat penting seperti di awal pertemuan yang Anda sebutkan ya, baik nama ya suatu perusahaan, toko, nama orang, maka nama-nama hewan ya. Nah, itu sangat diperhatikan ya. Jangan sembarangan kita memberi nama hanya terlihat oh ini bagus, ya, ini terlihat uh, modern. Padahal artinya ya bahkan bisa buruk. Ya. Itu kurang dicintai oleh Rasulullah. Sampai hadis 835 para jamaah sekalian ya. Ada yang ditanyakan tentang nama-nama dalam Islam. Baik dilarang ya atau syariatkan ya, diutamakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Pak Ustadz mau tanya, ini kan saya pernah ikut dan pernah lihat ya, ada ibu-ibu berlomba-lomba datang ke Habib hanya untuk dipapahkan kurma, kurma dipapah dari Habib ditaruh di lak-lakannya bayi. Itu gimana, Pak Ustadz? Ditaruh di Lak-lak keranda bayi gitu. langit-langitnya bayi. Langit-langit bayi. Iya, jadi mulutnya bayi itu kan ada langit-langitnya tuh, Pak Ustadz. Oh ya Jadi, ya ya. jadi kurma itu dipapah sama Habib, terus dimasukkan ke mulutnya bayi gitu, terus sambil dibaca-bacain gitu. Hukumnya apa itu, Pak Ustadz? Oh, ya. Kalau Bismillah dari anak pribadi ya, umum yang bertanya. Wallahu a'lam, anak nggak pernah mendengar hadis tentang syariat tersebut. Kalau akikah pernah, ya itu kan ada syariatnya boleh. Kita menyembelih karena Allah ya. Nah, kita doakan ya, azankan itu boleh ya. Namun kalau hal tersebut, Anda nggak tahu itu dasarnya apa. Dan Anda belum pernah nemu hadis tentang hal tersebut. Ya, kalau nggak ada hadisnya, ya, berarti syirik tuh, Iya ya. Nah, kesyirikan. soalnya saya ikut tanya itu katanya sunahnya Rasul, katanya Rasul juga waktu itu pernah memapah kurma terus dimasukkan ke lak-lakan cucunya gitu. Jadi sekarang diikutin. Saya kan kalau itu kan belum masih awan cuma ikut-ikut Pak Ustadz. Hmm, Ya hmm. ternyata memang saya lihat itu dipapah kurma Habib terus dimasukkan ke lak-lakannya apa sedikit sih, ana ditaruh di atas langitnya bayi gitu Iya, Allah sambil alam. didoain gitu. Kalau misalkan sunnah Rasulullah, kenapa para asatidzah kita atau ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita tidak mencontohkan atau Ya, tidak memerintahkan? Itu yang jadi pertanyaan pertama.
Yang kedua, ketika Ummu diberikan pernyataan seperti itu ya, oh ini sunnah Rasulullah, maka tanyakan dalilnya mana ya? Hadisnya ada nggak? Saya mau lihat dong gitu. Iya, iya, Ya, jadi iya, ya itu ya, Ummu ya, iya Pak eh, Ustadz. ketika mendapatkan suatu perkara itu yang kita nggak tahu, kayak saya aja baru dengar itu. Maka saya Iya, habis ini saya akan cari hadisnya apakah ada hadis Rasulullah iya, SAW memapah kurma kepada langit-langit mulut Al Hasan atau Husain atau Al Muhassin, ya salah satu beberapa iya. cucunya Rasulullah. Kalau tidak ada, maka itu syirik. Dan Oh, yang kedua, astagfirullahaladzim. kalau dia bilang apa namanya, ini sunnahnya Rasulullah, berarti dia berdusta atas nama Rasulullah. Itu yang kedua dosanya, Astagfirullah. berlipat ganda. Ya, selain oh itu Iya, bid'ah Ustaz ya, ini gitu. Ya itu jelas, kok itu jelas ya, karena dia mengada-ngada suatu syariat. Tapi kan di luar itu berarti dia dosanya ada berbohong sama Rasulullah. Kemudian dua, dia syirik. Kenapa? Kenapa syirik Ustaz? Kan tidak ada unsur apa misalkan gimana. Itu kan berarti kalau dia bilang sunnah berarti termasuk dari ibadah. iya, Nah, dan ini ibadah bukan hablum minanas ya, ya. Ini iya, ibadah kepada Allah kan berarti karena meminta seperti meminta keberkatan untuk anak tersebut dari Habib. Hmm. Maka seakan-akan yang memberi rahmat itu keberkahan itu hmm, Habib bukan Allah. Itu syirik. iya Itu ya Pak dari Ustadz. pendapat tanah ya para jamaah sekalian. Maka kita harus berhati-hati terhadap ibadah atau adat yang diibadahkan. Kadang ada ya seperti itu ya, ya. Iya, iya. Adat Syukran Pak Ustadz. ya apaan wa yakum wallahu alam ya. Itu jawaban dari ana, dan kita harus hati-hati terhadap adat yang diibadahkan itu yang tadi Ana sebutkan. Yang mana orang banyak terjerumus ya. Hmm. Insyaallah gitu ya. Nah, ada pertanyaan lain nah, tentang nama atau pertanyaan lainnya. Sudah cukup insyaallah para jamaah sekalian. Hmm. Kalau sudah cukup ya, Ya, Allah Ustaz. insyaallah ya. Nah, kalau sudah cukup ya, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini. Kita sudahi pertemuan pagi hari ini yang insya Allah ya. Nah, ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini ya menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penimbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal Amin, amin, ya alamin. Rabbal alamin. Insya Allah ya kita dipertemukan sampai umatnya Rasulullah SAW ya dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya Amin, rabbal Ya, ya. alamin. Rabbil alamin. Dan minta maaf ya para jemaah sekalian bila ada yang kurang atau ada yang ada kekurangan atau yang ada keliru dari pribadi sendiri ya. Barakallahu fikum ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.